Selamat siang, saya Niputu Egita Saraswati dengan NIM F1D02271. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Pembentukan Sistem Penunjang Keputusan pada Tingkat Kepadatan Tempat Parkir dengan Metode IoT dan Fuzzy Tsukamoto. Kemudian yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, latar belakangnya. Kepentingan banyak masyarakat di Indonesia ini adalah kendaraan bermotor. Dalam kehidupan yang dijalani sehari-hari, parkir merupakan hal yang penting. Kepadatan lokasi parkir dapat menjadi masalah bagi pemilik lokasi. Stabilitas parkir dapat dijadikan sebagai pedoman jumlah pengunjung. Pemilik lokasi dapat menggunakannya untuk mengelola lokasi parkir mereka saat ini. Sebagian besar manajer loker hanya melakukan tebakan manual. Tebakan manual cepat untuk melihat apakah tempat parkir terbuka atau tidak. Dewasa ini pesat dalam kemajuan teknologi komunikasi nirkabel menguatnya pembangunan sistem untuk memonitori objek yang terus-menerus secara mekanis. Karena jumlah orang memanfaatkan seluler yang menghubungkan internet menjadi meningkat. Cepatnya aliran data yang disalurkan juga. IoT adalah rancangan dalam menyalurkan perluasan dalam konektivitas internet yang selalu aktif. IoT memungkinkan perangkat komputasi untuk secara otomatis mengontrol sistem dan mengambil tindakan pada peristiwa yang terjadi dalam sistem dan dikendalikan oleh sistem sesuai dengan waktu yang nyata. Kemudian ada logika fusi ini sering digunakan. Nah, di mana kecerdasan buatan ini membuat kecerdasan dan memasukkannya ke dalam komputer untuk membuatnya berfungsi seperti manusia. Nah, salah satunya yaitu logika fusi. Logika fusi sering dipergunakan pada masalah dengan tidak pasti. Metode ini adalah cara yang fleksibel, yaitu metode logika fusi Tsukamoto merupakan cara yang fleksibel serta toleran terhadap kesalahan data yang ada. Keunggulan ini bersifat perspektif, diterima pelaku kepentingan, serta tepat untuk masukan dari manusia. Bersumber pada informasi tersebut, sebuah sistem pendukung keputusan untuk mengetahui peningkatan padatnya parkir selama periode waktu tentu dalam pengelolaan tempat parkir. Rancangan yang direkayasa dikombinasikan dengan parkir mikro dalam mengumpulkan data memakai IoT memakai sensor ultrasonik built-in dalam menentukan jumlah kendaraan yang masuk dan keluar. Penggunaan data untuk menentukan aturan fungsi dasar untuk mengurangi pola kepadatan tempat parkir berbasis variabel. Data yang digunakan sebagai variabel adalah waktu, durasi, kepadatan parkir dari waktu ke waktu, dan tingkat kepadatan parkir. Hasil peta kerapatan lahar divalidasi dengan membandingkan hasil peta kerapatan lahar dengan pengambilan keputusan otak manusia secara manual. Kemudian terdapat rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara merancang sistem pendukung keputusan yang mengimplementasikan IoT untuk menentukan kepadatan tempat parkir. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan logika Fuzzy Tsukamoto dalam memutuskan kepadatan ruang parkir selama rentang waktu tertentu. Nah, di sini terdapat batasan masalah yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, merancang manajemen parkir dengan jangka panjang atau reguler dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, telah mengembangkan konklusi Fuzzy menggunakan metode Tsukamoto dalam mengenalkan pola berdasarkan padatnya ruang parkir dalam rentang waktu tertentu. Kemudian, tujuannya yang saya dapatkan yang pertama, menerapkan IoT untuk membuat sistem pendukung penentuan kepadatan parkir. Yang kedua, penerapan logika Fuzzy Tsukamoto pada sistem pendukung keputusan untuk mengatur kepadatan tempat parkir dari waktu ke waktu. Nah, di sini juga terdapat manfaat. Yang pertama, dapat membuat tingkat kepadatan parkir yang sistematis dan masalah terkait. Yang kedua, memahami penggunaan metode Tsukamoto sebagai alat pendukung keputusan untuk mengimplementasikan logika Fuzzy dan IoT. Nah, di sini yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Penelitian terkaitnya pada penjelasan terkait mengenai peninjauan penelitian yang telah dilakukan mengenai subjek penelitian yang dapat
dipertimbangkan. Dalam studi sistem penunjang keputusan, tingkat padatnya tempat parkir dengan mengaplikasikan sistem IoT dan sistem pada Fuji. Studi mengenai IoT pada sistem tempat parkir dengan menerapkan sistem yang terdapat pada Fuji dengan metode Tsukamoto sebagai penunjang keputusan yang telah dilakukan. Kajian yang pertama yaitu kajian penggunaan IoT pada sistem perparkiran diterbitkan pada tahun 2017 oleh Rudy I. Dinata dan R. Kurniawan berjudul Merancang Prototipe Sistem Parkir Cerdas Berbasis Arduino dan Monitoring dengan Smartphone. Diadakan di bawah judul, pada penelitian sebelumnya, sensor ultrasonik ditempatkan pada setiap ruang parkir mengisi ruang ketika jarak ke mobil adalah 5 cm atau kurang. Dan penelitian ini dia menggunakan Arduino Uno sebagai mikrokomputer. Kemudian yang kedua, penerapan IoT pada sistem parkir. Kemudian dilakukan pada tahun 2017 oleh M.L. Hakim dengan judul penelitian model parkir cerdas berbasis IoT dengan menggunakan sensor ultrasonik HCSR04. Kemudian, sensor cahaya dapat digunakan dalam mencari Sensor tersebut dapat digunakan dalam mencari ada tidaknya kendaraan di tempat parkir. Sensor ultrasonik tersebut dipasang di pintu masuk dan keluar dalam kendaraan, dan sensor optik dipasang pada setiap tempat parkir. Dalam penelitian ini, informasi yang dipresentasikan pada web yang memperlihatkan gambar parkir sesuai pada situasi tempat parkir. Web ini hanya menampilkan 2 tempat parkir. Oleh karena itu, jika banyak tempat parkir, gambar ilustrasi tempat parkir di internet akan menjadi besar. Kemudian yang ketiga, penerapan metode Fuji Tsukamoto untuk sistem pendukung keputusan sebelumnya dilaporkan oleh Magenta pada tahun 2014. Dalam penelitiannya, Magenta mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk menentukan kualitas air sungai dengan menerapkan metode Fuji Tsukamoto. Aplikasi berupa website yang berisi 60 data pengujian. Survei ini menentukan apakah kualitas air tersebut sungai memenuhi baku mutu air, tercemarnya ringan, tercemar sedang, atau tercemar berat. Kemudian, pada bab 3, yaitu bab terakhir, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu rancangan arsitektur sistem. Rancangan arsitektur sistem ini, keseluruhan sistem yang dibuat dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu gambar flowchart yang terlihat pada layar kiri saya. Kemudian, pertama, sensor dibuat dapat dilihat dan dideteksi akan adanya kendaraan masuk atau keluar. Kemudian, microcontroller mengirim data tersebut ke web service untuk dilakukannya perhitungan menggunakan metode Fuji Tsukamoto, sehingga menghasilkan aturan-aturan dasar berbentuk if-then. Kemudian user menggunakan sistem ini untuk menentukan tingkat kepadatannya melalui website. Hasil keputusan didapatkan dari perhitungan dengan metode Fuji Tsukamoto, menggunakan aturan dasar yang didapatkan sebelumnya. Kemudian pada flowchart ini yang dimulai yaitu pertama mulai, yang kemudian studi literatur, kemudian analisa kebutuhan sistem, kalau tidak, selanjutnya perancangan arsitektur sistem, setelah itu perancangan perangkat keras sistem, kemudian perancangan perangkat lunak, kemudian implementasinya, kemudian pengujian dan evaluasi, dan terakhir bila mana berjalannya sesuai kebutuhan, jika tidak maka berulang melalui analisa kebutuhan sistem, kalau iya maka akan terakhir yaitu dokumentasi laporan. Setelah itu selesai. Kemudian yang gambar kedua yaitu gambar rancangan arsitektur sistem, yaitu terdapat miniatur han parkir, adanya sensor ultrasonik, adanya Wi-Fi, Arduino Uno International web server, dan user client. Kemudian yang kedua yaitu rancangan perangkat keras. Rancangan perangkat keras ini dari sistem yang dibuat yaitu sensor ultrasonik yang diletakkan pada masing-masing jalur masuk dan keluar. Sensor terhubung dengan Arduino Uno sebagai microcontroller yang akan mengirim data ke server. Kemudian yang terakhir yaitu digunakan Ethernet Shield ESP8266 untuk menghubungkan Arduino Uno ke jaringan Wi-Fi. Kemudian yang ketiga yaitu perancangan aplikasi kontrol. Di sini terdapat flowchart
yaitu rancangan aplikasi kontrol diimplementasikan melalui flowchart, yaitu alur pemrosesan data yang untuk dikirim ke server, yaitu yang dimulai pertama yaitu sensor membaca jarak, kemudian jika jaraknya kurang dari 5 cm, kalau tidak, maka akan sensor lagi membaca jarak tersebut. Kalau iya, maka result menjadi 1. Kemudian sudah menjadi result menjadi 1, maka kirim sesi ke server. Kemudian sesi tersebut selesai. Dan yang terakhir yaitu metode fusi Tsukamoto. Secara umum terdapat 3 tahapan untuk menentukan tingkat kepadatan lahan parkir dengan metode inferensi fusi Tsukamoto, yaitu mendefinisikan variabel fusi, yaitu fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi. Pada teori himpunan fusi, peran derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangat penting. Nilai keanggotaan menjadi ciri utama dari penerapan dengan fusi logik tersebut. Pada metode Tsukamoto, setiap aturan bentuk if-then dan harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fusi dengan fusi keanggotaan yang monoton. Kemudian pada sistem yang akan dibangun ini, logika fusi akan melakukan pembelajaran berdasarkan data yang didapatkan dari konsep IoT yang diterapkan pada lahan parkir. Aturan fusi dapat berubah sesuai dengan pola. Kemudian yang terakhir yaitu untuk pengujian dilakukan dengan mengimplementasikan perangkat IoT pada miniatur lahan parkir khusus mobil berukuran 60 cm kali 70 cm. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.